Terrestrial Network, anytime and anywhere generation. Selamat datang di Broadcasting, perkenalkan nama gue Anya. Nah, di sini gue bakal mau ngebahas nih Krampus, terus ada Mary Lou, Grilla and the Yule Cat, dan yang terakhir ada Triple K atau Ku Klux Klan. Nah, ngomongin Krampus ini itu merupakan teman jahatnya si Saint Nicholas yang selalu muncul ketika tanggal 5 Desember di malam hari buat nakutin anak-anak yang nakal. Ngomongin Krampus lebih jauh, kita harus bahas nih siapa sih si Saint Nicholas ini. Nah, si Saint Nicholas ini dia dipercaya tuh jadi representasi Santa Claus atau Sinterklas yang selalu ditunggu ketika Christmas Day. Nah, kenapa dia dipercaya jadi representasi Santa Claus atau Sinterklas ini? Karena dia itu dikenal kayak murah hati dan dekat banget sama anak-anak kecil, ya kan. Nah, Saint Nick ini juga merupakan uskup dari Myra. Myra tuh jadi kayak dulu tuh namanya di bagian Imperium Romawi, kalau sekarang nyebutnya di daerah Turki. Si Saint Nick ini itu pernah dibui dan diasingkan selama 5 tahun ketika Kaisar Diocletianus. Jadi ketika Kaisar itu ada namanya statement gitulah, Great Persecution atau atau penindasan Diocletianus. Nah, itu tuh isinya kayak pemuka agama itu keluar dari Kristen dan harus mengikuti ajaran lama Romawi, terus nanti Alkitab dibakar. Pokoknya itu tuh zaman kelam bagi umat Kristen di zaman Romawi. Keluarnya Saint Nicholas dari bui ini seiring sama wafatnya si Kaisar Diocletianus ini. Saint Nicholas ini bebas dari bui itu ketika si Kaisar Diocletianus ini wafat, dan seiring hal peristiwa itu menjadi tanda berakhirnya penindasan bagi orang Kristen yang ada di zaman Romawi. Nah, ngomongin Krampus ini merupakan anak dari Dewi Noshel. Nah, Dewi Noshel ini merupakan dewi yang menguasai alam orang mati gitu deh. Krampus ini tuh kalau digambarin jadi dari setengah badan ke atasnya itu setan, kalau setengah badan ke bawahnya itu kambing itu, jadi muka ke atasnya setan tapi badan ke bawahnya tuh kayak badan kambing itu, jadi ada ekornya aja gitu. Nah, Krampus ini sendiri tuh berasal dari kata Krampen dari bahasa Jerman yang artinya claw atau cakar. Krampus ini juga digambarin dia bawa rantai, terus bawa tongkat kayu bir, sama bawa karung. Nah, jadi pakai rantai itu dia tuh ngecambukin anak-anak yang nakal, dan dia bawa pakai karung buat dia bawa ke neraka. Si Krampus ini juga sering dikaitin sama perayaan Saint Nick atau hari kayak Sinterklas gitu. Jadi Krampus nyari anak-anak, nakutin gitu anak-anak nakal. Nah, Sinterklas tuh bagi-bagi hadiah ke anak-anak baik kan. Jadi di sini ada kayak balancing antara si jahat dan si buruk. Ngomongin Krampus ini juga ada namanya Krampus Night atau Krampus Nacht. Jadi itu dia kayak semacam parade gitu. Jadi orang-orang yang datang itu dress up pakai gaun putih yang pokoknya ribet gitu deh, kayak ada flare-nya. Parade ini tuh diadain di bagian Eropa Tengah dan Timur, termasuk kayak Republik Ceko, Austria, sama terakhir tuh Jerman. Dan pas perayaan ini juga diadain kayak tuker kartu Krampus gitu, yang namanya Krampus Karten kayak gitu. Nah, yang kedua ada namanya Marilut. Nah, Marilut ini tradition dari Wales. Tradisi ini tuh sekitar tahun 1800. Marilut ini tuh bentuknya kayak kuda kelabu gitu. Jadi di dalamnya kepala kuda gitu, kayak tengkorak kayak gitu. Nanti dipakai selimut putih, nanti di dalamnya tuh ada orang yang ngerangkak. Nah, bentuknya tuh kayak gini nih, ada di belakang. Dia itu diarak dari rumah ke rumah gitu, tapi dihimpit sama 2 orang yang pakai baju tradisional. Si kuda ini juga dihias kayak pakai pita warna-warni, terus ada tali yang kalau mau naik kuda kan ada tuh yang tali buat di mulut kudanya. Nah, itu dipakein juga di tengkorak kudanya itu. Prosesi si arak-arakan si Mari ini awalnya tuh dia jadi nanti di depan pintu rumah yang mau dikunjungin. Jadi kan dia diarak dari rumah ke rumah gitu kan. Dia sama kelompok-kelompoknya itu nyoba masuk ke dalam dengan ada namanya PW & Co. Nah, mungkin nyebutnya Pew & Co atau apa, kalau yang tahu bisa komen di bawah.
Itu kayak serangkaian syair gitu. Dari setelah syair itu nanti yang punya rumah harus nanggepin pakai sajak yang dipunya dari anggota itu, anggota keluarga di situ ya. Jadi tektokan saling ngebales sajak ini dia tuh buat ngecoh si Mari biar nggak masuk ke rumah si anggota keluarga itu ya kan. Pokoknya cekcokan ini tuh terus berlanjut kalau dari pihak keluarga tuh, dari si Mari ini nggak mau, emang tetap mau ngelanjutin aja gitu, nggak ada yang mau udah ya gitu, nggak ada. Jadi akan tetap dilanjutin. Ketika kelar, Mari tuh akan tetap dibiarin masuk ke rumah si anggota keluarga ini, karena kalau Mari masuk ke rumah ini tuh dianggap akan membawa keberuntungan gitu ke rumah tangga di tahun yang akan datang. Jadi tuh si Mari kan abis udah masuk dia juga dikasih minum gitu kan, sebagai kayak perjamuan gitulah sebelum dia lanjut nyamperin dari rumah ke rumah yang lain. Seiring berjalannya waktu tuh jadi tradisi ini tuh sempet dianggap kayak apa ya, kayak berdosa gitu sama salah satu pendeta. Nah akhirnya ketika 1960-an tradisi ini tuh dilakuin lagi dengan ada satu anggota keluarga yang sering ngunjungin rumah tua gitu-gitulah, buat jadi ngarak si Mari ini. Nah karena si Mari ini sudah berubah, jadi ngemas Marinya tuh udah nggak seserem yang dulu gitu. Jadi kalau sekarang tuh dia suka muncul di acara pertengahan musim dingin. Jadi itu kayak ada festival lentera, terus ada pernak-pernik yang bersinar gitulah yang ditaruh di matanya. Jadi si Mari itu udah nggak seserem yang dulu lagi gitu loh. Nama Mari sendiri tuh ada dua asal usulnya. Yang pertama tuh kalau nggak salah ada dari bahasa Wales gitu yang namanya Greymere sama Grey Mary. Nah, Grey Mary ini tuh ada emang hubungannya sama warisan kuda pucat di mitologi Celtic dan Inggris gitulah. Nah, terus kalau Grey Mary ini emang ada kaitannya sama legenda kisah kelahiran Yesus. Nah, jadi di situ diceritain kalau ada seekor kuda yang hamil yang mau dikirim keluar kandang ketika si Maria mau melahirkan Yesus. Nah, dia ini menghabiskan hari-hari gelap buat menjelajahi negeri, buat gimana ya, buat nyari tempat buat si anak kuda ini lahir. Nah selanjutnya datang dari Iceland atau Islandia, ada namanya Grilla and the Yule Cat. Grilla ini sendiri itu merupakan kayak monster yang raksasa besar gitu, dan seorang wanita. Nah dia itu suka makan daging anak-anak yang nakal, yang dimasak di kayak di panci atau kuali yang besar gitu kan. Nah ngomongin Yule Cat tuh jadi kayak kucing gede raksasa gitu, dan dia tuh ganas banget. Nah dia tuh sembunyinya tuh di pedesaan yang bersalju, pokoknya selama waktu Natal deh. Dia nih Yule Cat ini makan orang yang belum nerima pakaian baru untuk dipakai saat sebelum Natal. Jadi tuh katanya ada tradisi, jadi ketika mau malam sebelum Natal tuh mereka nerima kayak pakaian baru. Orang yang belum nerima pakaian baru ini bakal dimakan sama si Yule Cat itu. Nah, tadi kan Grilla itu punya anak namanya The Yulettes. Jadi tuh ada 13 orang gitu. Dari 13 itu, pokoknya masing-masing namanya itu ngedeskripsiin gimana cara favorit dia kalau bikin rusuh. Misalkan The Yulettes nomor 7 sukanya ngancurin fasilitas umum, berarti ya The Destroyer kayak gitu. Jadi tuh pekerjaannya tuh kayak nyuri, ngelecehin penduduk, pokoknya buruk banget deh. Nah yang terakhir ada Triple K atau Ku Klux Klan, atau biasa disebut tuh The Klan. Jadi The Klan ini orang yang berkeyakinan kalau orang ras kulit putih itu merupakan ras terbaik di dunia ini. Nah mereka tuh tujuannya ngebikin Triple K ini atau The Klan ini buat menindas atau pokoknya berjuang buat ngeberantas orang kulit hitam dan minoritas di US ini. Nah dia juga nyerang orang kulit putih yang berusaha ngelindungin orang kulit hitam. Klan ini sendiri muncul ketika berakhirnya perang sipil di US. Jadi sekitar tahun 1861 sampai 1865 itu terjadi perang sipil kan di US. Perang sipil ini terjadi gara-gara adanya perbedaan pendapat tentang perbudakan orang kulit hitam. Jadi itu 11 negara bagian yang menyebut dirinya konfederasi itu berusaha memisahkan diri dari si US, tapi dia gagal karena mereka tuh kalah ketika perang sipil. Nah akhirnya di akhir perang 6 perwira dari konfederasi itu bikin perkumpulan yang anggotanya tuh orang-orang yang menganggap mendukung
supremasi kulit putih atau yang menganggap ya ras kulit putih itu merupakan ras yang paling bagus gitu, ras terbaik gitu di dunia ini. Ketika 1924 anggota dari The Klan ini tembus sampai 4 juta anggota. Nah, itu gara-gara di US ini muncul, pokoknya ada perubahan apa ya? Perubahan kayak sosial dan politik gitu yang secara drastis gitu. Semisal kayak wanita itu lebih bebas berekspresi. Terus semakin bebas orang kulit hitam buat mengekspresikan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada dia tuh saat itu tuh meningkatnya urbanisasi sama imigrasi dari negara-negara lain. Ketika itu makanya banyak orang-orang yang konservatif dan merasa tertarik buat ikut The Klan ini. Nah, anggota-anggotanya sendiri ini itu ditekankan buat lo harus anti imigrasi, terus lo harus anti Yahudi, lo harus anti komunis, sampai lo harus anti Katolik. Nilai-nilai yang dianut sama The Klan ini juga bertentangan sama kemajuan zaman. Jadi kayak misalkan tadi dia bilang pas 1924 tuh yang ketika booming anggota The Klan sampai 4 juta itu kan muncul karena wanita harus lebih berekspresif, karena si anggota-anggota The Klan ini menganggap kalau wanita ya harus pasif gitu, dan orang kulit putih itu kayak harus dapat perlakuan spesial gitu di publik. Terus karena di era sekarang nih The Klan ini merasa posisinya tuh terancam sebenarnya. Nah, karena kan sekarang tuh orang kulit hitam itu mendapatkan peran yang gede kan di masyarakat. Jadi tuh caranya mereka buat mengatasi biar apa ya, dia merasa terancam, jadi dia melakuin kayak nebar ancaman gitulah di media media cetak. Terus dia juga ngebunuh, bahkan melakukan kekerasan ke orang kulit hitam karena dia berinteraksi sama orang kulit putih. Si The Klan ini juga anggotanya tuh didoktrin buat ngejalanin ritual-ritual dan pakai kayak pakai kayak kostum gaun putih gitu. Itu mulai dari dia inisiasi anggota sampai ketika dia rapat. Nah, salah satu ritualnya itu ada namanya bakar salib. Jadi ritual ini itu dia anggap itu sebagai bentuk protes terhadap penyelewengan oleh gereja gitu kan. Bagi anggota The Klan ini, yang bakar salib itu tuh dia jadi bentuk intimidasi terhadap musuh-musuhnya, juga jadi simbol buat manggil orang-orang lain buat ikut ke dalam perjuangan si The Klan ini, ya kan. Ngomongin The Klan, beberapa waktu lalu, tepatnya 13 Agustus 2020 terjadi ada demonstran George Floyd yang ditabrak. Jadi tuh demonstran itu terjadi di Virginia kan. Nah, yang penabrak ini mengaku kalau dia anggota The Klan. Bukan anggota, dia itu mengaku kalau dia pimpinan The Klan. Nah, ketika diusut, ada 3 barang bukti yang ada 3 barang bukti yang ditemuin. Nah, pertama ada jubah The Klan, jubah yang biasa dipakai tuh kayak ritual bakar salib gitu-gitu kan. Nah, terus ada bendera putih, sama yang terakhir ada senjata api sama amunisi. Nah, dari situ jadi si penabrak ini namanya si Henry Rogers. Nah, si Henry ini ditetapkan sebagai tersangka dan dianggap benar kalau dia itu seorang pimpinan The Klan. Nah, akhirnya si Henry ini divonis 6 tahun penjara di pengadilan Virginia atas 6 pelanggaran ringan, terus 4 dakwaan penyerangan, 1 dakwaan kegagalan berhenti di lokasi kejadian, dan yang terakhir 1 dakwaan perusahaan properti. Well, that's it for today. See you on another video, Blood Curdling. Produced by XE Terrestrial Network.
aja. Oke.